Kerajaan Goa memiliki perahu kerajaan yang disebut dengan istilah Igalle Siga yang akan berangkat untuk mencari rempah-rempah di Ternate dan di Banda. Kerajaan Goa itu adalah kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-13. Kerajaan yang berbentuk monarki yang dipimpin oleh seorang raja yang disebut dengan istilah Sombaya. Awal mula kerajaan ini berdiri karena pertikaian dari 9 negeri yang dikepalai oleh seorang Galarang, yang masing-masing Galarang itu menyatukan diri untuk membentuk sebuah konfederasi yang dipimpin oleh seorang Pacalaya. Tiba masanya terjadi sebuah kondisi di mana terjadi sebuah kejadian alam yang begitu besar yang menandai babak baru kerajaan Goa, yang dimana diceritakan di dalam Lontara bahwa ada seorang putri yang bergelar Tumanurung Bainea yang turun di atas bukit Tamalate, lokasinya di Takabasia itu. Di sanalah terjadi kontrak politik. Isinya, ikau karaeng na inake lekok kayu, ikau karaeng na kinake lekok mamanyu, asolong ko jene na kurunang lekok kayo, kana mo numamio. Artinya engkaulah angin dan kamilah dedaunan. Kemana engkau berhembus, ke situ kami menurut. Apa yang kamu katakan itu pula yang kami lakukan. Puncak kejayaannya itu, kerajaan Goa itu dimulai pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-9, Dematandre Karemanguntungi Tumapak Risi Rikalona, membangun benteng besar-besaran, dilanjutkan oleh Karentoni Palangga Ulaweng, yang dimana pada masanya itu banyak benteng-benteng yang mulai dirampungkan, diantaranya benteng Sombaopu dan benteng Rotterdam pada tahun 1545, dan puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Imam Lombasi dan Matawang Sultan Hasanuddin, dan disitulah terjadi perang yang cukup besar antara kerajaan Goa dan juga VOC yang cukup sengit pada masa itu. Sisa-sisa peninggalan kerajaan Goa yang masih bisa kita akses atau yang bisa kita kunjungi pada saat sekarang itu antara lain seperti benteng Fort Rotterdam yang diambil alih pada masa kekuasaan VOC tahun 1667, ada benteng Sombaopu, ada Museum Balak Lompoa yang dibangun pada tahun 1936, ada namanya Bungun Lompoa atau Bungun Barania yang beberapa meter dari makam Sultan Hasanuddin, ada kompleks makam Raja-Raja Goa yang ada di Palantikang, ada makam Syekh Yusuf, ada makam Arum Palaka, ada benteng-benteng sekitar Goa seperti benteng San Robone dan juga benteng Galesong yang masih bisa kita jumpai pada hari ini. Wujudnya masih bisa kita saksikan, namun beberapa benteng-benteng yang masih disisakan sampai hari ini secara fungsi tidak lagi dipakai sebagai benteng pertahanan, tetapi fungsinya beralih sebagai kawasan wisata atau kawasan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Setelah masuknya Islam pada abad ke-17, kerajaan Goa bertransformasi menjadi kerajaan Islam, di mana gelar-gelar rajanya itu mendapat pengaruh Islam dengan gelar Sultan, dan di bawah Sultan ada gelar Mangkubumi, dan proses politik di kerajaan Goa secara monarki, secara turun-temurun antar keturunan dari kerajaan Goa dan dari kerajaan Tallo. Masing-masing pemangku-pemangku atau bangsawan-bangsawan tersebut kawin-mawin. Setelah terjadinya Perang Makassar 1667, Arum Palaka menyatukan kerajaan Bone, Goa, dan Luwu lewat sebuah perkawinan diplomatik antara Lapatau Matanatika dengan putri Raja Goa yang bernama Wemariama Karempatukanga dan putri dari kerajaan Luwu yang bernama Weumu Datula Rompo, dan dari situlah
politik perkawinan berkembang sehingga masing-masing kerajaan Bone, Goa, dan Luwu memiliki satu ikatan kekuatan dan memiliki hubungan genealogi yang sama. Terbesar di Indonesia Timur. Kawasan ini sangat strategis karena menjadi persinggahan para pelaut-pelaut Eropa yang akan berangkat untuk mencari rempah-rempah di Ternate dan di Banda. Dan kerajaan Goa Talo ini pada masa pemerintahan Raja Goa Karento Nipalangga Ulaweng pernah datang orang asing pertama yang disebut dengan anak Kodabonang. Nah, Kodabonang seorang pedagang Melayu dari Malaka. Dan puncaknya itu ketika Malaka jatuh di tangan Portugis tahun 1511, kerajaan Goa mulai berkembang karena kedatangan orang-orang Arab, orang-orang India, orang-orang Gujarat, dan orang-orang Melayu datang ke kerajaan Goa untuk berdagang. Dan itu disiasati oleh pihak VOC sebagai daerah yang sangat potensial untuk dilakukan politik monopoli, politik kekuasaan dalam bidang perdagangan di pesisir pantai Makassar. Dalam sistem ekonomi masyarakat kerajaan Goa Talo masih menganut sistem ekonomi tradisional dengan menggunakan sistem pertanian sebagai ciri kebudayaan yang agraris, dan ketika pertanian itu surplus maka pertanian itu akan diangkut dan didistribusikan lewat pelayaran lintas pulau. Pelayaran lintas pulau itulah yang membentuk kebudayaan maritim, di mana proses distribusi barang antar pulau dan antar kerajaan itu diakses melalui perahu. Dan dari situlah terjadi sebuah hubungan yang bersifat maritim antar pulau, antar pesisir, antar komunitas-komunitas masyarakat yang diakses lewat perahu. Sampai-sampai kerajaan Goa memiliki perahu kerajaan yang disebut dengan istilah Igalek Siga. Igalek Siga itu perahu kerajaan, dan juga memiliki perahu-perahu yang kita kenal dengan istilah perahu Lambo, perahu Palari, dan juga perahu Pak Dewakang. Dan disitulah mulai berkembang tradisi-tradisi maritim berkat dukungan atau suplai dari kebudayaan agraris yang merupakan mata pencarian utama masyarakat yang ada di pedalaman. Dari kehidupan sosial, masyarakat kerajaan Goa Talo memiliki sebuah sistem nilai yang bersifat normatif yang disebut dengan istilah pangadakang. Pangadakang itu adalah konsep pancanorma yang di dalamnya ada bicara, ada wari, ada rapang, dan ada sara. Sistem pancanorma ini mengatur baik secara protokoler istana maupun hubungan hierarki antar masyarakat. Semua bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan yang kita sebut dengan istilah Siri Napace. Jadi ada aktualisasi diri secara sosial dalam kehidupan manusia, dan wujudnya itu dapat dilihat dalam konsep pangadakang.